Shalom semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk hari yang kau berikan ke dalam kehidupan kami. Kami membukakan hati kami supaya kami bisa belajar dari firman-Mu ini, dan kau urapi hamba-Mu ini, dan juga Engkau bukakan mata pengertian kami supaya kami bisa sama-sama mempraktekkan isi hati-Mu dan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang kita sama-sama mau belajar tentang buku. Makanya banyak buku di sini tentang kehidupan. Kehidupan itu seperti buku, seperti kita sedang menulis satu buku, seperti kita sedang menulis suatu cerita. Dan saat ini kita mau tahu bahwa kita harus bertanggung jawab dengan penulisan buku tersebut. Karena bukunya ini bukan buku seperti biasa, tetapi buku yang kita mau ngomongkan hari ini adalah tentang buku di dalam kehidupan kita. Dan semuanya tanggung jawabnya itu ada di tangan kita. Karena kita gak bisa minta orang lain untuk menuliskan buku kita. Kita gak bisa meminta keluarga kita untuk menuliskan buku kita. Hanya kita saja yang bisa menulis buku kita di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi cerita kehidupan kita itu sudah teradakan dari sejak kita baby, dari sejak balita, dari sejak kita mungkin remaja. Kita sudah punya banyak cerita di masa lalu, punya sejarah, ya kan? Tetapi itu tercipta, cerita-cerita tersebut tercipta, adanya cerita sejarah itu karena ada keputusan yang kita ambil, ada pilihan, mungkin ada kesalahan, dan juga mungkin ada kemenangan, ada terobosan, ada apapun yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semuanya itu tercakup di dalam cerita yang pernah kita lalui di dalam hidup kita. Tetapi saat ini kita gak mau ngomongin tentang apa yang pernah terjadi, kita gak mau ngomongin tentang sejarah cerita di masa lalu, tetapi kita mau ngomongin tentang cerita yang masih lagi proses ditulis saat ini. Kita masih sedang menulis cerita kehidupan ini, kita masih menjalani kehidupan ini. Jadi masih ada akan cerita demi cerita dan demi cerita yang akan kita senantiasa tulis sampai akhir kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk hidup saat ini, apakah kita mau di akhir kehidupan kita untuk bisa memiliki cerita yang indah, cerita yang penuh dengan harapan, cerita yang penuh dengan kemenangan, cerita yang penuh dengan kesuksesan bersama dengan Tuhan, atau kita mau kehidupan kita penuh dengan cerita-cerita yang sebenarnya kegagalan, cerita keraguan, cerita segala sesuatu yang buruk. Kita tidak mau hal itu untuk terjadi. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk sama-sama menuliskan cerita yang indah bersama dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan beserta dengan kita, dan saya percaya dan saya yakin bahwa akhir hidup kita, bahwa masa kita sekarang akan jauh lebih baik dari masa sebelumnya, bahwa apa yang kita jalani sekarang pasti akan jauh lebih indah daripada sebelumnya. Asal kita berpegang teguh kepada Tuhan, asal kita percaya kepada Tuhan, pasti masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia. Amen. Jadi kita memiliki satu tanggung jawab untuk menulis cerita kehidupan kita. Apakah kita mau menulis cerita kehidupan kita yang berakhir dengan penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, atau kita mau menulis cerita kehidupan kita yang penuh dengan tragedi. Apapun yang kita pilih, apapun yang kita rindukan, yang kita inginkan, tidak ada yang bisa mengambil tanggung jawab untuk menuliskan cerita kehidupan kita. Kita sendiri yang harus mengambil keputusan yang benar. Kita sendiri yang harus mengambil suatu tanggung jawab untuk menulis cerita kehidupan kita dengan baik. Dan kita tidak bisa menyuruh orang lain, siapapun itu, mau kakek, nenek, keluarga, siapapun gak bisa menuliskan cerita dalam kehidupan kita. Kita cuma satu-satunya orang yang bisa merangkai, menjalani kehidupan kita sendiri. Dan itu tergantung bagaimana kita mau menjalaninya, dan itu akan mendiktate kita punya akhir dari cerita tersebut. Bahkan Tuhan pun gak bisa menuliskan ceritanya untuk kita, karena Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksakan. Tuhan memberikan kita pilihan, Tuhan memberikan kita satu tujuan, Tuhan memberikan kita satu panggilan. Kita sudah diberikan suatu benih potensi, benih tujuan, dan kita juga tahu bahwa Tuhan sudah memberikan suatu rencana, dan Dia sudah merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tetapi masa depan kita, cerita
cerita selanjutnya itu semua terletak dari pilihan-pilihan yang kita ambil saat ini. Kita memiliki tanggung jawab penuh untuk bisa menulis buku, untuk bisa menulis cerita yang baik atau cerita yang tidak baik. Dan kita harus menyadari bahwa kadang-kadang kita pikir kita mau lempar tanggung jawab ke orang, kita mau lempar tanggung jawab ke Tuhan. Biarlah Tuhan kau yang menulis semuanya dalam hidupku. Gak bisa. Dan kita harus bertanggung jawab. Kalau kita tuh disuruh Tuhan apa, kita lakukan. Dan kita gak bisa lempar ke siapa-siapapun. Dan akhirnya kita mau belajar menulis kehidupan kita. Dan kita jangan sampai takut. Banyak orang gak mau menulis, banyak orang tidak mau bergerak, banyak orang tidak mau maju karena mereka takut. Mereka takut gagal lagi. Mereka takut lagi untuk menghadapi hal yang mereka tidak mau lihat dan tidak mau hadapi. Mereka tidak mau menerima realita kenyataan hidup. Dan akhirnya mereka memilih untuk hidup di dalam status quo dan hanya mau duduk tenang sendiri dan tidak mau bergerak. Padahal Tuhan mau supaya kita bisa sama-sama membalik halaman, membuka lembaran yang baru dalam kehidupan kita. Dan kata fear, bahasa Inggrisnya itu ada dua arti. Yang pertama artinya adalah FEAR, forget everything and run. Kalau bahasa Indonesianya adalah lupakan semuanya dan lari. Atau kita mau FEAR, face everything and rise, hadapi semuanya dan bangkit. Jangan takut untuk bergerak, karena Tuhan mau kita untuk maju. Tuhan mau kehidupan kita lebih baik, dan Tuhan mau kita menciptakan suatu cerita yang indah di akhir hidup kita. Kita mau dalam kehidupan kita menyenangkan hati Dia. Kita gak mau hidup di dalam keraguan lagi. Kita tidak mau hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Karena kalau kita lihat di sini, kalau seperti buku, kadang-kadang memang ada dalam buku-buku, dalam chapter-chapter tertentu, di mana chapternya mungkin tidak baik, di mana chapternya itu mungkin ada masa-masa krisis, masa-masa tragedi, masa-masa yang kurang menyenangkan, yang mungkin kita pikirkan kalau bisa itu chapter itu, bab yang di buku itu kalau bisa dirobek, dibakar aja deh. Aku gak mau lihat kembali buku tersebut, karena ada masa-masa yang sangat-sangat sukar, pedih dan sakit hati. Tetapi apapun yang sudah terjadi tidak bisa kita ganti, tetapi kita bisa ganti kehidupan dan masa depan kita. Karena Tuhan berjanji kalau kita bersama dengan Dia. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai. Tuhan berjanji bahwa harapannya itu senantiasa akan ada. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Bukan berarti kita gak bakalan ada tragedi atau krisis atau masa-masa sukar dalam kehidupan chapter ini. Tetapi kita tahu bahwa apapun masa-masa sukar, apapun masa lalu, apapun masa krisis, apapun kesedihan yang pernah kita alami, itu semuanya membentuk dan menjadi suatu tahap pertumbuhan untuk kita bisa dipersiapkan untuk masuk ke dalam lembaran yang baru. Walaupun mungkin tidak menyenangkan, walaupun itu sakit, tetapi itulah di situ Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk suatu kesempatan yang lebih indah, untuk suatu perjuangan yang mungkin harus kita perjuangkan, mungkin akan lebih besar. Oleh sebab itu ada perjalanan-perjalanan yang harus kita lalui dalam kehidupan ini, supaya kita bisa diperkuat lebih, supaya kita bisa belajar mengandalkan Tuhan lebih, supaya kita bisa berharap kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan kita. Bukannya Tuhan memberikan kita sesuatu yang jahat, bukannya Tuhan memberikan kita suatu buku dan chapter yang bab yang jelek dalam kehidupan kita, bukan. Tapi seringkali manusia dan seringkali kita semuanya punya konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita pilih dalam kehidupan kita. Belajar kita lupakan dan kita buka lembaran yang baru. Jangan kita stuck di chapter yang lama. Walaupun mungkin chapternya itu tadi kita bilang gagal, walaupun kita bilang chapternya itu buruk, tetapi mungkin ada chapter, ada bab di dalam bukumu, kehidupan ceritamu itu yang sebenarnya sangat-sangat menarik, penuh dengan keberhasilan, penuh dengan piala, penuh dengan penghargaan, penuh dengan hal-hal yang indah dan baik, yang sebenarnya kamu pikir aku mau stay di sini aja, aku mau di sini aja karena ini bagus, ini cerita di sini tuh bagus. Aku nggak berani maju, aku nggak berani melangkah karena aku takut untuk meninggalkan lembaran yang baik ini. Aku gak mau sampai nanti kalau misalnya aku tinggalkan, mungkin hidupku gak sama lagi, mungkin aku tidak bisa mengalami keindahan yang sama.
Walaupun itu kesuksesanmu, walaupun sesuatu yang indah pun, kita tetap harus namanya move on, maju, masuk ke dalam lembaran yang baru. Kenapa kita harus sudah berpikir bahwa lembaran selanjutnya akan menjadi lebih buruk? Kenapa kita nggak pikir pada saat kita melangkah bersama dengan Tuhan, pada saat kita menulis buku kita bersama Tuhan, bahwa penyertaannya ada, bahwa kasih karunia-Nya ada, dan kita akan bisa menulis yang lebih baik. Kita akan bisa melangkah bersama dengan Tuhan untuk merangkai cerita yang lebih indah daripada sebelumnya. Don't get stuck in your previous chapter. Jangan kita stuck di chapter sebelumnya. Walaupun indah, walaupun buruk. Move. Jadi halaman selanjutnya dalam lembaran kehidupan kita itu belum ditulis. Hari esok belum ditulis, belum tertulis. Oleh sebab itu, sebelum kita belajar hal yang praktikal dalam firman Tuhan ini, kita harus ambil keputusan dahulu bahwa masih lembaran-lembaran kosong, masih kosong lembaran ini dalam kehidupan kita. Kita akan menulis dengan yang baik. Kita akan mengisi lembaran-lembaran yang kosong di dalam cerita kita dengan kasih karunia Tuhan, dengan perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Sama-sama kita lihat poinnya. Yang pertama, kita mau belajar 3 fondasi bagaimana kita bisa menuliskan cerita kehidupan lembaran yang indah bersama dengan Tuhan. Yang pertama, pilihlah partner untuk menulis lembaran kehidupanmu, untuk menulis bukumu bersama-sama dengan hati-hati. Siapa yang kita izinkan untuk menulis bersama dengan kita dalam kehidupan kita? Pasti kita tahu kita harus memiliki partner yang bernama Tuhan. Karena Dia tahu hari esok, Dia tahu apa yang akan terjadi, Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin kadang-kadang kita berpikir, oh biarlah Tuhan yang merangkai kehidupanku, biarlah Tuhan yang menulis bukuku, biarlah Tuhan yang menulis lembaran kehidupanku. Tetapi kenyataannya Tuhan gak bisa memaksakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya bilang kita berpartner bersama dengan Tuhan. Kita serahkan pen bersama dengan Tuhan dan Dia akan mengarahkan kita apa yang harus kita tulis, apa yang harus kita jalanin. Kita hanya perlu mentaati instruksi dan kita mentaati partner kita bersama-sama. Kita akan merangkai sesuatu buku yang indah. Pada saat Dia berkata jalan, kita jalan. Pada saat Dia berkata pergi, kita pergi. Pada saat Dia katakan rindukan aku, bersama-sama denganku sini, kita sama-sama spend time bareng, kita sama-sama merenungkan firman, kita sama-sama berada di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama engkau bersama dengan Tuhan, spend time bersama di sana. Dia akan memberikan kita instruksi pada saat kita bertanya kepada Dia. Dia akan berbicara kepada kita pada saat kita mau mendengarkan suaranya. Dia akan memimpin kita pada saat kita mengikuti pimpinannya. Tapi Dia tidak bisa terus-terusan. Kalau Dia udah kasih tahu sesuatu terus kita cuekin. Kita aja manusia, kalau kita ngomong dicuekin lama-lama juga malas ngomong. Kita juga gak mau denger, kita gak mau ngomong lagi karena orangnya gak mau denger. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang demikian. Dia senantiasa memberikan kasih karunia, memberikan kesempatan yang kedua kali. Dia adalah penulis yang sangat ajaib dan dahsyat dan indah. Oleh sebab itu kalau kita berpartner dengan penulis yang adalah sebagai pencipta kita, kita tahu akhirnya akan senantiasa indah. Coba pikirkan kembali, apa judul buku kita saat ini? Apakah judul buku kita itu berjudul bahwa Tuhan belum selesai dengan hidupku? Apakah judul buku kita itu adalah run, walk, and crawl, keep moving, berlari, berjalan, merangkak? Apakah judul buku kehidupan kita mungkin aku pernah gagal, tetapi aku tidak akan senantiasa stuck di dalam kegagalan dan masa laluku? Apakah judul buku kita bisa dibilang adalah kita pengejar Tuhan, God chaser? Apakah kita bisa menaklukkan masalah-masalah dan situasi kita dan senantiasa mengejar akan hal-hal yang rohani? Apakah kita bisa dikatakan sebagai orang yang beriman dan bisa berdoa dan bisa memindahkan gunung bersama dengan Tuhan asalkan kita memiliki iman? Apakah kita bisa dikatakan judulnya seperti demikian? Atau judul buku kita adalah penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan segala sesuatu yang buruk? Itulah kalau kita mau membiarkan Tuhan yang mempengaruhi kehidupan dan setiap pilihan kita, kita akan aman. Tetapi
kebanyakan sekarang, khususnya manusia, banyak sekali yang kita namakan adalah influencer-influencer di dunia ini. Dan kita melihat sosial media, kita melihat TV, kita melihat berita, kita melihat banyak sekali orang-orang yang mungkin kita kagumi. Dan akhirnya tanpa kita sadari, orang-orang inilah yang membentuk kehidupan kita, membentuk lembaran hidup kita saat ini. Karena tanpa kita sadari, kita membiarkan perkataan influencer, perkataan berita, perkataan sosial media untuk membentuk cerita kita. Kita membiarkan ide-ide mereka untuk membentuk pemikiran cara pandang kita. Kita membiarkan sikap-sikap mereka untuk memberikan kita value, memberikan kita standar, memberikan kita kebiasaan yang tidak baik. Jadi siapa yang kita berikan tempat untuk berbicara dan untuk mempengaruhi pilihan hidup kita? Coba kita sama-sama buka dalam firman Tuhan. Pengkhotbah 1 ayat 9. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi sebenarnya banyak ide-ide di dunia itu sebenarnya gak original, gak baru. Itu tercipta karena adanya ide dari seseorang, adanya sesuatu yang mempengaruhi ide itu tercipta. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan itu tanpa kita sadari, itu terpengaruh dari situasi lingkungan dan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Jadi itu sangat-sangat sekali berdampak dalam kehidupan kita. Itu sangat-sangat memiliki suatu pengaruh yang dahsyat. Oleh sebab itu kita harus memfilter siapa dan apa yang kita berikan tempat di dalam kehidupan kita, di dalam ruangan kehidupan kita. Kita harus dengan hikmat memilih supaya kita jangan sampai mengikuti, membiarkan pengaruh yang buruk untuk kita akhirnya menulis halaman kehidupan kita bukan dengan caranya Tuhan, tetapi dengan caranya manusia, dengan caranya kita sendiri. Tuhan bersama dengan kita sedang menulis cerita kehidupan kita. Kita memang memegang pennya, tetapi kita harus membiarkan Tuhan yang pegang tangan kita. Biarkan Dia yang pegang apa yang kita mau tuliskan. Biarkan Dia mengarahkan tulisan apa yang kita mau ciptakan, lembaran apa yang mau kita ciptakan dalam kehidupan kita. Apapun paragrafnya, apapun sentence-nya, kalau kita mau peka, kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita akan lihat halaman ini akan terpenuhi dengan hal-hal yang indah. Seperti kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan Tuhan juga bisa memberikan kita instruksi, memberikan kita suatu pimpinan. Dia memimpin seperti dengan tiang awan di siang hari, dengan tiang api di malam hari. Dia bisa memberikan kita suatu arahan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan. Tetapi akhir ceritanya itu senantiasa indah dan sangat-sangat menyenangkan. Karena kita tahu kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan halaman lembaran hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau melihat akhir cerita kita, kita mau melihat di dalam buku kita itu ada suatu cerita yang sangat-sangat menarik, cerita yang penuh dengan mujizat, cerita yang penuh dengan kebaikan Tuhan, cerita yang penuh dengan kesaksian-kesaksian itu. Dan kita harus menyadari bahwa kita butuh persiapan. Persiapan itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Apa yang kita persiapkan saat ini akan menentukan dan mempengaruhi bab dan cerita dan lembaran kehidupan kita yang berikutnya. Tidak ada satu chapter, satu lembaran apapun dalam kehidupan kita yang akan disia-siakan. Kita percaya, kita imani bahwa lembaran selanjutnya penuh dengan mujizat, penuh dengan harapan, penuh dengan suatu hal yang sebenarnya kita anggap itu mustahil. Tetapi kita percaya bahwa lembaran selanjutnya akan lebih baik dari lembaran saat ini. Dan kita yakin dan kita tahu kalau saat kita beriman dan iman itu bisa bekerja, dan kita tidak akan pernah hilang pengharapan karena kita tahu iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Oleh sebab itu, kalau kita mau punya iman, kita harus tahu bahwa iman itu bisa bekerja, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita. Kita tahu kalau iman itu bukan hanya duduk dan mempersiapkan sesuatu, tetapi iman itu juga artinya kita melangkah, kita berjalan, kita action, kita pergi melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukannya kita cuma bermimpi, memiliki visi, tetapi kita tidak mau melakukan apa-apa. Coba kita sama-sama buka di dalam Yakobus 2 ayat 20.
manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Oleh sebab itu ini semua berkata tentang tindakan, tentang perlakuan kita, tentang apa yang akan kita jalani. Karena kalau kita mau di dalam poin kedua ini untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki lembaran yang baru, memasuki musim yang baru, memasuki kehidupan yang lebih indah, kita gak bisa hanya duduk diam-diam, dan kita gak bisa hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi kita harus mulai rangkaiannya apa. Kita harus mulai mempersiapkan, bukan hanya memikirkan, kita harus pikirkan, drafting. Kalau bahasa Prancisnya kita bilangnya drafting. Drafting itu adalah oke, begini ya, saya mau planning begini-begini. Benar, karena memang Tuhan yang akan menetapkan, tetapi kita harus berencana. Kita harus mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri itu adalah kita melakukan hal itu hari ini untuk mempersiapkan hari esok. Kalau misalnya kita tidak baik hari ini, ujian kita gagal terus, pekerjaan kita gagal, misalnya kita senantiasa memasuki masa-masa buruk, mungkin coba perhatikan, mungkin kita nggak benar-benar persiapan dengan baik supaya kita bisa mengalami namanya kesuksesan dalam ujian khususnya. Namanya kalau kita di Australia anak remaja, kalau kita mau dapatkan namanya lulus di dapatkan SIM mobil, kita tuh harus belajar 100 jam pengalaman, baru kita bisa ikut tes. Dan itu pun belum tentu berhasil, bisa-bisa gagal, padahal persiapannya udah 100 jam. Apalagi kalau gak persiapan, ya kan? Dan kalau misalnya belajar matematika, fisika, kita tahu semuanya rumus-rumus formula semuanya gitu kan. Kalau kita gak belajar dan saat ujian ada di dalam kehidupan kita, ada ujian matematika, ujian fisika, kalau kita gak tahu rumusnya itu, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan? Oleh sebab itu namanya belajar dan mempersiapkan untuk ujian tersebut. Dan sama seperti seorang atlet itu nggak bisa menang di dalam sesuatu pertempuran, di dalam suatu kompetisi kalau mereka nggak mempersiapkan dirinya. Mereka tidak mau makan sehat, mereka tidak mau olahraga, mereka tidak mau melakukan hal-hal yang membentuk mereka supaya menjadi atlet yang lebih baik, supaya bisa menang di dalam kompetisi, di dalam turnamen-turnamen itu. Jadi kembali lagi, sebenarnya persiapan itu sebenarnya lebih penting daripada the show time. Seperti kita mau masak, kita sudah udah lapar nih, pengen makan stir fry, pengen makan terong, pengen makan ini, pengen makan itu. Tetapi kebanyakan persiapannya itu lebih lama daripada masaknya. Apalagi makannya cuma 5 menit, persiapannya 1 jam, masaknya mungkin cuma setengah jam. Oleh sebab itu kalau kita mau hasil produk yang baik, hasil produk yang enak, kita harus mau mempersiapkannya dengan baik dulu. Kalau nggak persiapkan, tiba-tiba lagi masak, kamu baru persiapin lagi, ya gosong masakannya, akhirnya produknya jadi gosong. Itulah kita manusia, cuman mau dapat akhir produknya, kita cuman mau dapat terongnya, kita cuman mau dapat tempenya, makanannya enaknya doang. Tetapi disuruh persiapan, males bodo amat. Suruh potong, nggak usah lah, terongnya gue masukin aja, mau jebret gitu. Gak bisa. Ada kesabaran, ada perjuangan untuk mendapatkan hasil akhir yang berkualitas. Sama orang mau ngecat, ini another example. Orang mau ngecat, persiapannya itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingin ngecatnya. Ngecatnya cuma begini kan, tapi persiapannya supaya gak kemana-mana, supaya gak berantakan, itu lebih sensitif lagi, lebih harus teliti. Jadi jangan sampai kita tidak mempersiapkan diri kita untuk lembaran yang sudah Tuhan mau kita tulis, yang sudah Tuhan siapkan sebenarnya yang indah, yang dahsyat, yang penuh dengan mujizat dan terobosan. Kalau kita nggak persiapkan, makanya halamannya tuh nggak keputar-putar. Kita senantiasa di sini, kita nggak mau mempersiapkan, kita tidak mau melangkah. Jangan sampai kita kecewa. Kalau kita merasa kok kita senantiasa di sini, coba kita koreksi diri, coba kita koreksi perjalanan hidup kita saat ini. Apakah kita senantiasa dalam hidup kita demi hari demi hari? Apakah kita sebenarnya sedang mempersiapkan kehidupan kita? Apakah kita sedang mempersiapkan apa yang Tuhan mau kita lakukan? Kalau kita mau dipanggil menjadi seorang pengusaha, mari persiapkan diri kita dengan baik. Persiapkan hal-hal yang rohani supaya pada saat kita sukses kita tidak melayang. Pada saat kita diberkati, kita tidak hilang dari rumah Tuhan. Pada saat kita diberikan suatu kesempatan, kita tetap ingat kita
prioritaskan Tuhan. Itu namanya persiapan hati, persiapan rohani. Bukan persiapan cuman hanya belajar. Ya pasti kita harus belajar, namanya produk, kompetisi, marketing, betul. Tetapi yang penting kita tahu bahwa fondasinya untuk kita bisa sukses bukan hanya dengan skill, bukan hanya dengan apa yang kita lihat, tetapi apa yang tidak kita lihat. Itu namanya persiapan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita lupa, kita bisa ada hari ini, kita bisa mengalami apa yang kita alami saat ini. Kebanyakan itu dari hasil setiap pilihan yang pernah kita buat sebelumnya. Dan juga kita harus menyadari bahwa tidak ada satu manusia pun di dalam kehidupan ini yang memiliki cerita yang sama dengan kehidupanmu. Gak bisa identikal. Walaupun orang mau copy, walaupun orang mau ambil kehidupanmu, mereka cuma bisa baca dan pelajari. Gak bisa 100% sama. Dan kita harus berbahagia, kita harus bangga kalau kehidupan kita bisa menjadi berkat. Kalau misalnya bahkan masa lalu kita, bahkan kegagalan kita, kalau sampai cerita yang sebenarnya kita anggap buruk, halaman yang tidak baik itu, siapa tahu itu bisa menjadi suatu survival tool buat orang lain. Yang ketiga, kita harus memiliki suatu visi dan akhir cerita di dalam pemikiran kita, hari-hari kita. Biarlah visi dan pandangan kita itu bisa membantu kita untuk menentukan perjalanan dan langkah-langkah kehidupan kita, supaya kita tidak salah jalan. Karena begitu banyak jalan, begitu banyak sekali jejak-jejak yang kita bisa ikuti, begitu banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita ambil, begitu sekali banyak tawaran-tawaran dalam kehidupan kita. Mungkin yang saat ini kita menjadi bingung harus jalan kemana. Mungkin aku harus ke kiri, harus ke kanan, harus ke depan, harus ke belakang. Tetapi yang penting bukan hanya melihat tawaran, bukan hanya melihat banyak begitu jalan dan option, tetapi yang paling penting adalah kita mengerti hasil akhirnya apa kalau kita ambil jalan ini. Kita harus tahu kalau kita ambil pilihan ini, konsekuensinya apa. Banyak sekali manusia sebenarnya tahu konsekuensi yang akan terjadi kalau kita pilih ini, tetapi kadang kita bodoh amat, kita gak peduli sampai kita sudah nyaho, kita akhirnya jatuh dan kita akhirnya mengalami konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Tapi pada saat kita mau memilih, kita tidak mau berpikir panjang, kita tidak mau memikirkan apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, kalau kita mau melihat akhir cerita kita, kehidupan kita, mulailah perlangkahan perjalanan kita itu harus di dalam arah yang benar, supaya kita bisa mengakhirinya dengan benar. Coba kita lihat di dalam Amsal 16 ayat 1. Manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah yang memberikan keputusan. Oleh sebab itu kita boleh bersiap-siap, kita mempersiapkan diri kita, kita berlatih, kita memakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berdoa, kita memperkuat firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Itu semuanya namanya persiapan, dan akhirnya kita mulai berencana dan kita memiliki visi akhirnya, dan kita tahu tujuan hidup dalam kehidupan kita itu yang harus kita jalani itu apa, dan akhirnya ujung-ujungnya kita tetap harus memiliki suatu hati yang berserah total kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik. Walaupun kita berencana, tetapi Tuhan, Kau Allah yang memberikan kita yang terbaik, dan Dia akan membuat keputusan untuk kita. Dan jangan sampai kita kecewa kalau Dia memberikan kita jawaban bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin dalam perjalanan kita, mungkin di dalam langkah-langkah yang kita jalani, mungkin ada bola-bola, ada api-api yang harus kita lewati, mungkin ada lembah-lembah yang harus kita jalani, dan mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak sekali saat-saat ini, mungkin masa-masa pandemi dan masa-masa COVID ini, banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan, dan itu tidak mempersiapkan diri kita untuk hal ini. Siapa yang ada persiapan untuk hal ini? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi hari ini? Tetapi pada saat kita senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan, Dia senantiasa akan mencurahkan kekuasaannya, kekuatannya kepada kita, supaya kita tetap bisa senantiasa menulis. Walaupun kita di dalam lembah kekelaman, kita tetap bisa menulis bahwa Tuhan, walaupun masa-masa sukar ini, masa-masa ini Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, tetapi Engkau Allah yang memberikan aku kekuatan, Kau Allah yang memberikan aku kesanggupan. Oleh sebab itu aku senantiasa bisa terus menulis.
Mungkin di antara kita sudah mau meletakkan pen kita dan kita gak mau menulis lagi. Kita merasa kecewa dengan kehidupan. Kita merasa kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin kita kehilangan ekonomi yang sebenarnya sudah kita persiapkan untuk masa depan keluarga, persiapan untuk anak-anak. Dan saat ini terjadi semuanya seperti suatu badai yang turun jebret. Dan akhirnya kita letakkan, bilang, Tuhan, Kau bukan Tuhan lagi. Kau tidak sanggup. Kenapa ini terjadi? Dan Tuhan hanya berkata kepada kita semuanya, jangan menyerah. Karena janjinya itu adalah iya dan amin. Dia menyertai kita senantiasa. Di dalam Mazmur 91, bahwa kita hidup di dalam suatu lingkupannya Dia. Kita hidup di dalam suatu coveringnya Dia. Dan kita harus percaya kepada pimpinannya. Kita percaya pada saat kita senantiasa menulis, kita tidak berhenti menulis, merangkai kehidupan bersama dengan Tuhan. Bahwa ada suatu terobosan, ada suatu mujizat, ada sesuatu yang akan terjadi pada saat kita tidak meletakkan pena itu. Karena tidak akan ada yang lagi menulis kehidupanmu kalau engkau tidak mau menuliskannya. Jadi pilihan di tangan kita, apakah kita mau menyerah atau kita senantiasa akan menulis. Kalau kita tahu akhirnya akan lebih baik, kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan bahwa masa depan kita penuh pengharapan, pasti kita tidak akan menaruh pen kita ke sini. Kita akan terus menjalani, kita akan terus menulis, karena kita tahu walaupun ini cuma saat-saatnya doang susah, tetapi lembaran selanjutnya akan lebih baik. Dan senantiasa declare, senantiasa deklarasikan, senantiasa omongkan dalam kehidupan kita bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini, bulan depan akan lebih baik dari bulan ini. Walaupun kadang-kadang mata kita melihat situasi gak mungkin lebih baik, kayaknya ini lebih buruk, kayaknya madesu masa depanku lebih suram, kayaknya ini semuanya akan menjadi lebih parah. Itulah apa yang kita lihat. Oleh sebab itu, kalau kita melihat situasi, kita melihat kondisi, kita akhirnya tidak bisa memiliki pengharapan, kita tidak lagi bisa memiliki iman. Tadi kita bisa berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kalau misalnya kita tidak memiliki pengharapan lagi, bagaimana kita mau bergerak? Karena kita udah loyo, udah gak sanggup. Oleh sebab itu kita harus punya iman bahwa hari esok, bahwa akhir ceritaku akan lebih baik. Amen. Sama-sama katakan amen. Karena saya percaya kalau kita memegang Tuhan, He is the author and the finisher. Dia Alpha dan Omega. Dan Dia setia. Dia tidak pernah terlelap. Dia menjagamu. Dia merangkulmu. Dia memegangmu. Dia menggendongmu. Dan aku pun juga digendong. Aku pun juga dijaga. Semua dari kita, siapapun kita, tak peduli apapun yang pernah kita lewati, Dia mengasihimu. Jangan sampai kita kehilangan arah tujuan. Jangan sampai kita kehilangan petunjuk. Jangan sampai kita berjalan melangkah yang salah. Pada saat Tuhan berkata ke kanan, kita ikutin. Pada saat kita bahkan kadang-kadang kita berjalan ke arah yang salah, mungkin kita lawan arah dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kalau kita mau dengar-dengaran, kita mau merendahkan diri, merendahkan hati, dan kita tidak menjadi orang yang keras kepala, pastilah kita bisa dibawa kembali kepada jalur yang benar. Tetapi manusia senantiasa membenarkan diri, manusia senantiasa sombong, manusia senantiasa merasakan dirinya tahu lebih baik, manusia senantiasa mau menjalani apa yang mereka mau jalani. Akhirnya yang sebenarnya harusnya cuma 11 hari, akhirnya jadi 40 tahun. Karena kita mau menjalani perjalanan dan langkah yang kita mau langkahin. Padahal kalau kita ikutin Tuhan, akan jadinya cuma 11 hari. Kesusahannya gak akan berlarut-larut, perjuangannya gak akan berlama-lama. Karena kita tahu bahwa Dia memimpin, dan pada saat Dia memimpin, itu senantiasa ada kasih karunia di dalam setiap langkah kehidupan itu. Pada saat kita salah jalan, kuncinya kita sadari dengan secepat-cepatnya. Seperti GPS, balik, recalculated secepat-cepatnya. Jangan sampai udah kejauhan. Saat ini mungkin kau berasa kita udah jalannya terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin saat ini kau berada di masa-masa di mana kau rasa udah terlanjur lah, udah habis-habis aja lah, udah terlanjur lah, aku udah gak sanggup lagi lah, udah kejauhan aku dari Tuhan, aku udah lupa yang namanya Tuhan, aku udah lupa yang namanya online church, aku udah lupa yang namanya segala sesuatu yang berhubungan dengan rohani. Dan itu kan baru lupa. Kan bisa ingat lagi. Masa lupa? Itu aja masih ingat. Kalau kita lupa, berarti sebenarnya masih ingat dong. Nah, oleh sebab itu balik cepat-cepat. Kita kembali cepat-cepat.
Jangan tunda. Jangan tunda pertobatan, jangan tunda perubahan hidup, jangan tunda pergantian musim kita itu, karena Tuhan akan membawamu ke dalam musim yang lebih baik. Di dalam Ibrani, kita akan akhiri dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan satu-satunya kunci untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa berada di jalur yang benar adalah kalau kita bertanya dan dengar-dengaran sama cuman Tuhan saja. Kita harus memiliki visi, kita harus memiliki harapan, karena visi dan pandangan kita untuk akhir dari buku ini adalah yang akan membawa kita untuk bisa mengalami hal yang tidak pernah kita lihat, hal yang tidak pernah kita tahu itu adalah mungkin. Dan iman akan memberikan kita suatu kekuatan untuk senantiasa memiliki harapan untuk bisa mengakhiri perjalanan dan bisa memfinish buku kita yang harus kita tulis ini. Di dalam setiap buku, kalau misalnya kita baca buku, kita lihat perkembangan karakter dari orang yang ada di dalam buku tersebut. Kita perhatikan setiap chapter itu akan beda. Mungkin tadinya dia gak bisa menghadapi hal-hal tersebut, tetapi bukunya itu akan senantiasa berkembang dan karakternya akan senantiasa bertumbuh. Orangnya akan bisa lebih-lebih lagi menghadapi apa yang harus dihadapi di chapter selanjutnya. Nah, itulah namanya perkembangan pertumbuhan karakter. Karena pertumbuhan karakter, pengembangan karakter itu terjadi dari setiap musim, dari setiap lembaran, dari setiap bab dalam kehidupan kita, dari setiap musim. Dan bagaimana kita menangani masalah di musim-musim sulit ini, masa-masa sukar, bagaimana karakter kita, apakah teruji, apakah kita sanggup bersama dengan Tuhan menjalani, apakah tidak kita tetap senantiasa berjuang, apakah senantiasa kita melihat kepada akhir ceritanya, atau kita cuma mau nangis dan bersedih dan kita cuma mau hanya duduk diam saja dan menunggu bahwa Tuhan Kau sendiri akan lakukan semuanya. Atau kita mau melihat karakternya kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk dibentuk, untuk diukir kehidupan kita lebih indah. Itulah ujian karakter. Itulah yang namanya proses karakter. Senantiasa ada namanya pertumbuhan. Dan kita lihat di dalam chapter yang satu, mungkin dia gak pernah mengalami medan perang seperti itu, tetapi karena karakternya sudah bertumbuh, akhirnya di chapter selanjutnya, pada saat ada medan peperangan yang lebih sulit, pada saat ada sesuatu yang lebih sepertinya lebih sukar untuk dihadapi, tetapi karena karakternya sudah bertumbuh, karakternya sudah diproses, dan akhirnya apapun yang dia hadapi di sana itu akan sesuai dengan karakternya dia, bagaimana dia bisa menangani masalah tersebut. Dan jangan lupa pada saat kita menulis cerita kehidupan lembaran bersama dengan Tuhan, nikmati. Jangan cuma fokus sampai akhirnya kita lupa untuk memiliki sukacita, untuk memiliki penghiburan di lembaran-lembaran kehidupan kita. Sembari kita nulis cerita, nikmati perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Karena the joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Walaupun tidak kelihatannya sukacita, walaupun kelihatannya sukacoto, tetapi kita tahu kalau bersama dengan Tuhan, Dia akan memberikan sukacita di dalam lembaran kehidupan kita. Satu lagi yang perlu kita ingatkan, ini hanya adalah lembaran. Ini cuma satu bab. Ini bukan satu buku yang sedang kita jalani. Kalau memang lembaran saat ini tidak baik, kalau bab chapter saat ini tidak baik, ingat baik-baik bahwa ini belum final. Ini masih di dalam perangkaian, penulisan, on progress. Yang membuat satu buku menjadi interesting, menjadi menarik, menjadi ingin dibaca, menjadi kayaknya kadang-kadang anak saya kalau baca buku, Nathan, Josiah, Sofia, mereka baca buku dan kadang-kadang mereka exciting karena awal-awalnya selalu ada punchy moments, ada sesuatu yang bikin mereka menarik, tergait untuk baca, dan akhirnya tengah-tengahnya itu namanya udah mulai ada bosan-bosannya gitu kan. Tetapi
udah towards the end, udah mulai akhir-akhir, akhirnya exciting lagi. Ada cerita yang menarik, ada karakter yang baru, ada sesuatu yang menarik lagi, ada sesuatu yang mungkin lucu, atau sesuatu yang ini, yang itu, akhirnya membuat kita mau baca sampai habis. Nggak ada kan kita baca buku cuman baca akhirnya doang, ada nggak orang kayak gitu? Misalnya kita beli buku terus akhirnya kita cuma baca depannya doang, atau belakangnya doang. Nggak menarik, udah tahu cerita akhirnya, udah tahu semuanya, ngapain lagi kita baca? Yang membuat menarik itu adalah seluruh perjalanannya, seluruh up and down-nya itu. Dan bagaimana kita bisa mengovercome, bisa menangani masa-masa kita down. Dan the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of our lives. Jadi langkah yang even sangat kecil, yang sangat sepertinya minor, yang gak kelihatan, tetapi kita tidak mau menyerah, tetapi kita mau terus maju. Itu mungkin adalah sepertinya langkah yang gak kelihatan sama sekali, yang sepertinya kayak diremehkan. Tetapi asal kita maju, itu masih adalah namanya pergerakan. Walaupun kita harus tipito, kita harus jinjit-jinjit, kita harus sepertinya kayak jalannya sangat kecil. Itu mungkin langkah yang menentukan terobosan yang lebih besar di depanmu, menentukan berkat, mujizat, dan akhir yang lebih besar. Jadi mulai saat ini kita belajar, setiap hari, setiap bulan akan lewat senantiasa. Kita tidak bisa membeli waktu kembali, kita tidak bisa membeli tahun kembali, kita cuma bisa mengubah cara pandang kita bersama dengan Tuhan, kita jalani bersama-sama dan terus senantiasa menulis. Dan menulis cerita yang bisa menjadi berkat. Menulis lembaran yang bisa kita tinggalkan suatu hari kepada generasi selanjutnya. Lihat ya, nenek ini dulu jalanin begini. Lihat ya, dulu aku begini. Jangan kamu begitu. Tulislah cerita yang menyenangkan hati Tuhan. Jalani kehidupan yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Menyenangkan hati Bapa kita di surga. Dan tulislah cerita yang bisa menjadi dampak buat dunia agar jiwa-jiwa bisa senantiasa berdatangan dan diselamatkan oleh karena karya Tuhan dan kesaksian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu adalah cerita yang terdahsyat di dalam kehidupan. Pada saat kesaksian dan kehidupan kita bisa membawa orang kepada jalan yang benar, kepada surga, kepada kekekalan. Itulah Tuhan pakai setiap chapter, setiap bab ada maksudnya. Walaupun bukan Dia yang berikan, tetapi ada maksud di balik semuanya yang senantiasa bisa dijadikan indah pada waktunya. Amen. Dan pada saat kita ada di akhir kehidupan kita, saya rindukan supaya kita tidak ada penyesalan dan berkata, I wish. Saya harap tadinya saya menulis lebih baik. Saya harap saya jalani lebih baik. Tetapi yang berlalu sudah berlalu. Tetapi mulai saat ini adalah permulaan yang baru. Adalah suatu kasih karunia yang baru. Ada kesempatan kedua yang baru. Ada suatu perjalanan, ada satu iman, satu visi yang Tuhan berikan agar kita bisa senantiasa bergerak. Dan kita bisa melihat bahwa kehidupan kita, even pada saat hari ini, di masa sukar pun, kita bisa bersandar dan mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama menyerahkan kehidupan kami, lembaran kehidupan kami di sini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang bisa Tuhan mengubahkan situasi, mengubahkan hati kami. Biarlah kami mau dan rindu untuk merendahkan hati kami, merendahkan diri kami Tuhan, untuk bersujud di dalam hadirat-Mu supaya kami bisa dipulihkan, supaya kami bisa Tuhan hidup masuk ke dalam rencana-Mu dan masuk ke dalam rancangan-Mu yang indah dan jauh lebih indah. Supaya di akhir kehidupan kami Tuhan, kami tidak menyesali bahwa kami tidak menulisnya dengan indah, menulisnya dengan sepenuh hati, menulisnya dengan maksimal. Dan kami tidak mau Tuhan ada rasa sepertinya kami tidak mengakhiri kehidupan kami dengan baik Tuhan. Biarlah kami bisa menjalani hidup kami ini, menghitung hari kami, dan kami bisa maksimal dengan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati semua kami ada di sini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.